Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, dan harus masih tetap semangat belajar dari rumah masing-masing. Bertemu lagi dalam pembelajaran IPA bersama Ibu Nurul Dina Evita. Pembelajaran jarak jauh kita kali ini tentang sistem atau tentang gerak pada hewan dan gerak pada tumbuhan. Gerak pada hewan, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu memahami bagaimana hewan yang ada di sekitar dapat bergerak sehingga dapat terinspirasi untuk mengembangkan teknologi dari struktur dan fungsi sistem gerak hewan. Gerak pada hewan di sini dibedakan menjadi 3, yaitu gerak hewan di udara, gerak hewan di air, dan gerak hewan di darat. Nah, sebelum lanjut materinya, coba diselesaikan dulu. Di sini ada beberapa jenis hewan ya dengan kecepatan gerak yang berbeda. Nah, setelah diperhatikan, kemudian jawablah pertanyaan ini. Yang pertama, berdasarkan data di samping, hewan manakah yang mempunyai kecepatan gerak paling tinggi? Kemudian, mengapa hewan-hewan tersebut memiliki kecepatan gerak yang berbeda? Ini 25 km per jam, ada 97, ada 50, dan ada 112 km per jam. Nah, dari kegiatan ini, kesimpulan apa yang dapat Anda simpulkan ya. Jadi disimpulkan dari analisis data pada tabel ini. Kita ke gerak hewan di air. Nah, air itu memiliki kerapatan yang besar ya. Tetapi dia mempunyai gaya angkat yang besar. Dengan gaya angkat yang besar sehingga air dapat bergerak bebas, ikan dapat bergerak bebas di air. Kemudian massa jenis hewan kecil, ya, sehingga ini yang membuat hewan di air seperti ikan-ikan itu mampu melayang-layang. Kemudian bentuk tubuh ikan pada umumnya bentuknya adalah torpedo. Coba diperhatikan, bentuk torpedo itu maksudnya di kedua ujungnya itu meruncing. Sementara tinggi ikan dengan lebarnya itu hampir sama ya. Tinggi dengan lebar itu hampir sama. Yang ini panjangnya itu biasanya beberapa kali lebar tubuhnya. Nah, ini dibilang bentuk torpedo ya. Kedua ujungnya runcing. Selanjutnya, ikan memiliki bagian-bagian tubuh ikan beserta fungsinya. Nah, di sini otot dan tulang belakang ikan itu fungsinya untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Kemudian ikan memiliki gelembung renang yang berfungsi untuk mengatur gerakan naik turun. Kemudian bentuk tubuh yang torpedo itu ya, dan sirip ekor itu untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Sementara sirip pasangan dan sirip tengah, ya, jadi pada beberapa ikan ada yang sirip pasangan dan sirip tengah, ini fungsinya biasanya cocok untuk ikan-ikan yang hidup di terumbu karang. Kita ke gerak hewan di udara. Nah, diperhatikan burung ya yang terbang. Nah, gaya angkat besar. Jadi gaya angkat yang besar ini untuk mengimbangi gaya gravitasi. Jadi permasalahan besar pada hewan yang di udara, yang bergerak di udara, itu adalah masalah gravitasi. Ya, dengan adanya gaya angkat yang besar oleh udara sehingga itu mengimbangi gaya gravitasi. Kemudian kerangka dari burung itu dia ringan dan ototnya kuat. Ini akan memperbesar gaya angkat. Sayapnya melengkung, diperhatikan sayapnya melengkung. Nah, ini dia termasuk hukum Newton yang ketiga ya. Dimana pada bagian atas ini, di atas sayap ini lebih cepat ya, udara mengalir lebih cepat dibanding di bawahnya sehingga menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Nah, semakin kencang dia mendorong ke bawah, maka dia akan tertarik ke depan semakin cepat pula. Nah, itu adalah gaya aksi reaksi atau hukum 3 Newton. Masih ingat kan hukum 3 Newton?
Selanjutnya gerak hewan di darat. Nah, hewan di darat itu kebanyakan memiliki otot yang kuat, ya. Kemudian tulangnya kuat, dan pada beberapa hewan memiliki kaki yang lebih ramping untuk mempercepat lajunya, mempercepat kecepatannya pada saat berlari. Nah, ini fungsinya, ya, itu untuk mengatasi inersia. Inersia, masih ingat hukum Newton yang pertama? Sigma F sama dengan 0. Itu inersia itu adalah kecenderungan tubuh untuk selalu diam. Nah, dengan adanya otot yang kuat, tulang yang kuat, dan kaki lebih ramping, itu untuk mengatasi inersia dan untuk menyimpan energi pegas untuk melakukan berbagai aktivitas. Selanjutnya, gerak pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran ini supaya peserta didik mampu memahami gerak tumbuhan yang ada di sekitarnya dan dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi sistem gerak. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak higroskopis, gerak esionom, dan gerak endonom. Gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, ini contohnya kita ambil adalah tumbuhan Hydrilla verticillata. Nah, ini kalau diambil satu lembar kemudian diamati di bawah mikroskop, ya, itu akan terlihat bagian organel kloroplas. Jadi ini yang warna hijau ini, yang bulat-bulat itu adalah organel kloroplas. Di sini terlihat dia tersusun atau berbentuk, sebenarnya ini kalau dilihat langsung ini akan membentuk siklosis atau melingkar, ya. Nah, ini apa yang menyebabkan organel ini bergerak siklosis itu disebabkan karena adanya rangsangan yang terdapat di dalam tumbuhan ini sendiri, ya, atau di dalam sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan yang ada di dalam sel. Selanjutnya, untuk gerak higroskopis itu disebabkan karena gerak akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan, sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel. Contohnya adalah tanaman polong-polongan, ya, buah polong-polongan yang kering itu dia pecah, ya, dia pecah karena kehilangan perubahan kadar air di dalam sini, di dalam buahnya. Selanjutnya contoh lain itu adalah spora, membukanya spora, membukanya kotak spora karena kekurangan air, ya. Terjadi perubahan kadar air di dalam sini, di dalam spora. Masih banyak contoh yang lain yang ada di sekitar kita. Nanti kalian akan mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya, termasuk dia gerak apa. Selanjutnya kita ke gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau sumber rangsangnya berasal dari lingkungan sekitar. Nah, gerak esionom itu terbagi menjadi gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi ini di garis bawahi, ya, dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang atau sumber rangsang. Kalau gerak nasti itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi ini berlawanan, ya. Tropisme dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Kalau gerak nasti tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Berbeda dengan gerak taksis. Gerak taksis itu adalah gerak berpindah tempat, ya. Gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsang. Nah, di sini kita lanjut ke gerak tropisme. Gerak tropisme dibedakan menjadi hidrotropisme. Nah, hidro ini air. Jadi gerak hidrotropisme ini adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh atau yang dipengaruhi oleh rangsangan air. Nah, diperhatikan di sini gerak akar menuju sumber air. Jadi ini adalah contoh dari hidrotropisme.
Selanjutnya fototropisme. Foto itu adalah cahaya. Ya, ada foto karena ada cahaya. Jadi fototropisme ini itu penyebabnya disebabkan oleh rangsang cahaya. Ya, jadi rangsangnya berupa cahaya. Ada dua, fototropisme positif dan fototropisme negatif. Fototropisme positif jika gerak tumbuhan mengarah kepada sumber rangsangan, ya, mengarah kepada sumber cahaya berarti dia fototropisme positif. Kalau dia membelok menjauhi sumber cahaya berarti dia termasuk fototropisme negatif. Nah, contohnya. Nah, ini tumbuhan membengkok ke arah cahaya. Berarti ini adalah fototropisme positif. Ya, jadi kebalikan untuk fototropisme negatif, dia akan menjauhi. Selanjutnya adalah tigmotropisme. Tigmotropisme atau sentuhan, ya, sentuhan. Di sini contohnya itu adalah tumbuhan yang memiliki sulur, ya. Jadi dia memiliki sulur, dia akan melilit ajir, ya, ajir. Ya. Nah, ini sumber rangsangnya ini, ya. Dia akan menuju ke sini. Jadi kalau misalnya ini ajinnya dibikin kotak, dia akan mengikut ke situ. Masih banyak tumbuhan lain yang termasuk tigmotropisme yang ada di sekitar kita. Contoh berikutnya atau gerak tropisme berikutnya adalah geotropisme. Geotropisme atau pusat bumi. Jadi penyebabnya atau rangsangannya adalah pusat bumi. Ada geotropisme positif dan ada geotropisme negatif. Contohnya adalah ini. Oke, jadi gerak batang, ya. Gerak batang ke atas ini berarti menjauhi pusat bumi, berarti ini termasuk geotropisme negatif. Sementara gerak akar menuju ke pusat bumi ini adalah geotropisme positif. Ya, jelas ya. Jadi kalau negatif berarti dia menjauhi sumber rangsang. Kalau positif berarti mendekati sumber rangsang. Selanjutnya adalah kemotropisme, ya, rangsang zat kimia, kemo ya, zat kimia. Di sini ada dua juga ya, kemotropisme positif dan kemotropisme negatif. Di sini contohnya diambil, di sini disiram air, di sini disiram air sabun. Nah, lama-lama ya, setelah beberapa hari kemudian terlihat bahwa akar menjauhi air sabun, ya, akar menjauhi air sabun. Nah, ini termasuk kalau sumber rangsangnya adalah air sabun, ya. Air sabun itu adalah zat kimia, dia menjauhi berarti termasuk kemotropisme negatif. Berbeda kalau misalnya yang diberikan adalah pupuk, ya. Akarnya seperti ini. Ya, setelah beberapa hari diberikan pupuk, akarnya seperti ini. Ya, berarti ini adalah kemotropisme positif. Jelas ya? Diulang lagi nanti kalau tidak jelas. Selanjutnya, gerak nasti. Gerak nasti dibedakan beberapa kelompok. Yang pertama ada seismonasti, ada namanya seismonasti yang disebabkan oleh getaran atau sentuhan. Contohnya adalah tumbuhan putri maluh. Ketika disentuh, itu daunnya akan menutup. Kemudian ada niktinasti. Niktinasti ini disebabkan oleh faktor gelap. Jadi contohnya banyak di sekitar kita. Salah satunya adalah kembang merak. Biasanya kita sebut kembang merak. Ini kalau sudah mau malam itu daunnya tidur. Kemudian ada fotonasti yang disebabkan oleh cahaya. Contohnya ini adalah bunga pukul 4, ya, dia akan mekar pada saat jam 4, berarti cocok pada saat cahaya jam 4 dia akan mekar. Nanti akan menutup kembali, ya. Selanjutnya itu termonasti, dipengaruhi oleh suhu. Jadi diingat gerak nasti itu arah geraknya tidak dipengaruhi oleh sumber rangsang, ya. Jadi arahnya tidak dipengaruhi oleh sumber rangsang. Selanjutnya adalah termonasti dipengaruhi oleh suhu. Oke. Contohnya adalah bunga tulip. Bunga tulip ini akan mekar pada suhu yang pas pada musim semi. Ya. Jadi ini adalah beberapa jenis gerak nasti.
Kemudian ada juga nasti kompleks sebenarnya. Ada nasti kompleks itu contohnya kayak membuka dan menutupnya spora. Membuka dan menutupnya stomata. Ya, itu membuka dan menutupnya stomata itu disebabkan oleh banyak faktor. Bisa disebabkan oleh suhu, bisa disebabkan oleh kelembaban dan sebagainya. Bisa disebabkan oleh cahaya, makanya dikatakan sebagai nasti kompleks. Selanjutnya adalah gerak taksis, gerak pindah tempat ya, gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan. Ada dua, fototaksis. Fototaksis itu disebabkan oleh rangsangan cahaya. Kemudian ada namanya kemotaksis disebabkan oleh zat kimia. Fototaksis contohnya misalnya gerak Euglena viridis ya. Ini termasuk organisme yang mirip hewan, mirip tumbuhan. Kenapa dikatakan mirip hewan, mirip tumbuhan? Mirip hewan karena dia mampu berpindah tempat, ada alat geraknya. Nah, alat geraknya berupa flagel. Sementara dia juga memiliki ciri tumbuhan. Kenapa? Organisme ini mampu berfotosintesis. Ya. Jadi ini dia akan bergerak ketika ada rangsangan cahaya. Ya. Kadang menjauhi, kadang mendekati. Ketika menjauhi itu ketika intensitas cahaya sangat tinggi, dia akan bergerak menjauhi. Nah, itu masuk contoh fototaksis. Sedangkan kemotaksis itu misalnya membukanya atau bergeraknya sel sperma yang terdapat pada tumbuhan paku ataukah bisa tumbuhan lumut ya, di mana sel sperma yang terdapat pada antheridium atau sel kelamin jantan ini dia bergerak menuju ke arkogenium, di mana arkogenium ini adalah tempatnya sel telur. Itu karena disebabkan adanya zat yang dikeluarkan oleh sel telur ya. Nah, dari situ dia akan terpengaruh, ibaratnya kalau misalnya pada kita manusia gitu ada parfum sehingga tercium oleh seseorang, ataukah ada aroma-aroma harum, kita mendekati aroma itu. Nah, seperti itu pada tumbuhan yang geraknya kemotaksis, ibaratnya seperti itu ya, dimana sel sperma yang terdapat pada antheridium itu akan bergerak menuju ke arkogenium di mana terdapat sel telur. Nanti di sini akan terjadi sigot sehingga tumbuhlah kembali sporofit muda atau tumbuhan paku muda. Jadi seperti ini ya. Nah, sebagai evaluasi atau tugasnya di rumah, Anda diminta mengidentifikasi jenis gerak tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Pilih nama tumbuhannya 10 ya, kemudian jenis gerakan yang dilakukan. Ya, jenis gerakan yang dilakukan. Nah, ini jangan diambil dari Google, tapi silahkan Anda mengidentifikasi sendiri langsung ya jenis tanamannya dan buktikan dengan hasilnya berupa foto saat melakukan pengamatan ya. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.